Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Bang dengan Sniper Candle di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf di akhir minggu yang lalu saya hanya mengupload video di malam Sabtu karena aktivitas saya di kantor, dan juga saya ingatkan kepada abang-abang bahwa tetaplah pekerjaan itu yang menjadi nomor satu, dan trading adalah suatu sampingan yang apabila kita bisa belajar secara benar, kemudian juga fokus untuk melakukan trading, hal tersebut akan mendatangkan hasil sampingan yang sekiranya akan lebih besar dari penghasilan tetap kita. Tapi ingat, yang pertama, bahwa trading adalah yang sampingan, pekerjaan sebagai nomor satu. Kemudian yang kedua, saya coba informasikan lagi bahwa jangan melihat platform apa yang saya gunakan untuk melakukan edukasi analisa candlestick. Karena kalau apabila saya menggunakan platform yang lain, itu tidak, interface-nya tidak user friendly Bang. Yang perlu di sini saya share adalah bagaimana cara membaca candlestick. Hanya itu aja. Tidak ada tendensi untuk mengarahkan ke suatu platform tertentu. Itu saja, dua hal tersebut yang ingin saya sampaikan sebagai disclaimer di video saya, agar tidak salah-salah lagi. Dan juga yang namanya belajar itu juga tidak menyalahi apapun juga, karena yang namanya candlestick itu bisa digunakan ya manapun juga Bang. Bahkan ada aplikasi yang saya ketahui saat ini kita hanya memberikan sinyal pun juga apabila ada yang mensubscribe dari channel kita akan mendapatkan suatu penghasilan. Oleh sebab itu belajarlah dengan baik. Saya pun juga tetap belajar di sini ya. Kita sama-sama belajar Bang. Kemudian di video ini mungkin saya akan memberikan jawaban kepada salah satu abang mengenai awal periode yang terkonfirmasi. Kita coba perhatikan, saya akan ini dulu ya, terangkan dulu ini supaya lebih jelas. Awal periode yang terkonfirmasi. Awal periode di time frame 1 menit berarti itu adalah kalau di sini ya Bang ya, sorry, 6.20 ini adalah awal periode. Ya, awal periode ini informasinya naik. Apakah langsung naik? Ya, titik konfirmasinya itu adalah salah satunya adalah SNR atau rejection yang terkonfirmasi. Jadi apabila ditemukan awal periode seperti ini naik, ya tidak bisa langsung naik juga. Kita harus memperhatikan karena candlestick yang di samping-sampingnya. Apabila kita open posisi, nanti kita cobakan lah awal periode seperti apa kita open posisinya ya, yang terkonfirmasi ataupun tidak. Saya ingin juga menunjukkan bahwa apakah awal periode itu menunjukkan kita bisa langsung open posisi atau tidak ya, biar kita semua mendapatkan pelajaran di situ. Nah, saya tradingnya saya mulai lagi nih dengan yang kecil karena sebelumnya saya sudah withdraw seperti yang saya sampaikan bahwa target saya di nominal tersebut yaitu di 400.000. Jadi begitu saya sampai 1,4 saya withdraw lagi. Kalau kita lihat seperti ini kan berarti Bang, ini rejection, terkonfirmasi candle hijau, memberikan informasi naik. Apakah kita akan langsung naik? Ya kalau mau dicoba silahkan ya, karena saya belum menganalisa secara keseluruhan. Kita coba lihat analisa di 5 menit. Ternyata sudah dilewati semua resisten. Oh, masih ada di sini ya resisten, tidak apa-apa. Nah, ini adalah kenaikan harga.
atau FTT uptrend. FTT uptrend ya Bang ya. Diingat. FTT uptrend. Apakah pentingnya 5 menit dan 1 menit? Begini jawabannya. Apabila kita kesulitan melakukan analisa arah harganya kemana, naik ataupun turun di time frame 1 menit, berarti kita harus melihat di time frame yang lebih besar, yaitu di 5 menit. Seringkali di time frame 1 menit itu tidak terlihat, dan kita bisa melihatnya di time frame di 5 menit. Nah, di situ bisa menjadi patokan kita untuk arah harganya. Namun kalau seperti ini, saya pikir untuk melihat time frame 5 menit nggak terlalu menjadi prioritas. Ya, tidak menjadi prioritas. Karena apa? Karena kita sudah membaca time frame-nya. Membaca arah harganya, yaitu FTT uptrend. Nah, apakah kita akan melakukan open posisi di sini? Ya, saya rasa belum. Ya, karena ini arah harganya adalah naik. Kita sih udah kelewatan beberapa momen Bang ya, ya nggak apa-apa lah. 1, 2, ya nggak apa-apa. Nanti kita cari momen lagi untuk melakukan open posisi di titik konfirmasinya. Kita lihat lagi awal periode, abang-abang semua. Ini adalah awal periode. Informasinya adalah turun. Di mana titik konfirmasinya? Tunggu, kalau turun berarti kita menunggu adanya resisten untuk melakukan sell. Ya, atau rejection ya. Rejection yang terkonfirmasi. Salah satunya saja udah bisa melakukan open posisi. Oke, abang-abang, kalau kita lihat di sini bahwa support-supportnya atau untuk penghalang terjadi penurunan harga itu sudah mulai ditembus. Namun kita harus melihat apakah yang menembus tersebut membawa informasi penurunan harga atau tidak. Nah, kita lihat ini nih, candlestick yang sedang berjalan ini. Kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar arah harganya adalah naik gitu. Berarti belum tentu ini menjadi penurunan harga yang bisa saya bilang kuat. Belum tentu. Kita harus mencari dasarnya lagi bahwa betul harga ini akan terjadi penurunan. Dengan apa? Resisten. Oleh sebab itu kalau mau turun seperti ini, kita tunggu resistennya saja. Dikasih atau tidak kita resistennya, atau ternyata dia terjadi memang ini hanya retrace, penurunan harga sementara untuk melanjutkan FTT uptrend. Kita tunggu dulu Bang, nggak usah buru-buru. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita baca. Ini sumbunya panjang di bawah, berarti harganya adalah naik. Ini sumbunya sama panjang, berarti arah harganya naik juga. Ini belum terkonfirmasi abang-abang bahwa ini adalah benar terjadi penurunan harga. Ini awal periode namun tidak terkonfirmasi Bang, sampai hampir mendekati awal periode berikutnya ya.
kita ambil 3 menit dulu Bang. Jadi kalau kita belum open posisi, seringkali kita analisanya ogah-ogahan. Nah, kenapa saya ambil open posisi di sini 3 menit? Karena ini sudah melewati 3 candlestick berwarna merah. Kemudian di sini juga sudah melewati support Bang ya. Dan ini adalah, saya besarkan dulu ya. Ini adalah rejection, terkonfirmasi candle merah, namun informasinya naik. Nah, kenapa saya ambil 3 menit? Karena saya sudah analisa ini adalah sudah terjadi FTT downtrend. Tuh. Untuk di area sini ya, saya mendeteksi adalah sudah FTT downtrend. Ya, kita lihat saja apakah analisa ini betul adanya atau tidak. Open posisi lagi Bang? Jangan dulu, nggak usah buru-buru Bang. Saya ingin melihat arah harganya terlebih dahulu, nggak usah buru-buru. Saya membutuhkan resisten di sini. Kalau ini menjadi merah, cantik banget Bang. Berarti terkonfirmasi bahwa ini adalah terjadi penurunan harga. Namun apabila ini menjadi hijau, harapan kita agak tipis dan kemungkinan besar di sini kita akan loss. Kemungkinan besar. Ini ada rejection kembali. Dan rejection ini saya harapkan menjadi penolong bahwa kenaikan harga ini tidak terkonfirmasi. Support ini ya Abang, untuk terjadi kenaikan harga tidak terkonfirmasi. Harapannya seperti itu. Karena terjadi penolakan harga. Apabila kita perhatikan seperti ini abang-abang, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa kenapa kita open posisi sell, karena ini sudah lebih dari 3 candlestick, ini sudah mencapai 4 candlestick berwarna merah, dan juga ini sudah menembus support di sini. Walaupun informasinya yang menembus ini adalah turun, tapi ini adalah penentunya rejection, terkonfirmasi candle merah walaupun informasi harganya naik. Oleh sebab itu saya melakukan open posisi di sini selama 3 menit. Nah, kenapa sih harus 3 menit, Bang? Nah, kalau yang beberapa kali saya sampaikan di video bahwa FTT kita bisa melakukan open posisi panjang 3 menit untuk menghindari sliding. Apalagi ini, Bang. Nah, ini candlestick yang merah tempat kita open posisi tadi, ini informasinya naik, Bang. Sehingga ini setelah terjadinya titik konfirmasi, ini kan resisten, akan terjawab di candle berikutnya. Nah, inilah hijau-hijau ini. Oleh sebab itu, untuk menghindari bahwa kita akan loss, kita lakukan open posisi 3 menit di sini. Nah, itu kalau di sini informasinya kuat turun seperti ini, sumbunya panjang di bawah, saya hanya 2 menit aja nggak apa-apa. Nah, itu penjelasannya. Nah, ini apakah akan terjadi penurunan harga atau kenaikan harga? Ya, ini kita lihat bahwa dia akan menembus resisten ini atau tidak gitu. Ternyata kan belum kuat ini abang-abang semua.
Dan kalau kita melakukan open posisi di sini untuk sell, ya ini juga ada support di sini. Lebih baik kita berdagang atau trading di titik candle yang di luar area SNR atau jauh ya SNR-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini abang-abang, ini arah harganya belum jelas nih. Ini support, terbentuk lagi resisten. Ya. Nanti dulu, Bang, nanti dulu. Saya sarankan nanti dulu. Apakah ini menjadi koreksi candle hijau ini dan ini adalah pembatalan harga? Ya kita lihat dulu, Bang. Nah, ini saya belum berani melakukan open posisi sell. Kenapa? Karena ini arah harganya pun juga naik ya, Bang. Saya nggak berani. Resistennya tidak ditembus ya, arah harganya terjadi pembalikan arah harga atau reversal. Sumbunya kecil-kecil sekali ya, saya agak susah melihatnya nih. Standby saja dulu. Kalau kurang yakin seperti ini, saya nggak yakin semuanya nih. Sumbunya panjang di mana, abang-abang? Apa ini sumbunya kecil sekali ya? Ini ya naik. Semoga dalam video-video saya abang-abang sudah lebih bisa memahami mengenai membaca candlestick. Apabila masih ada yang tidak jelas, silahkan saja ditinggalkan di kolom komentar. Kemudian mohon maaf, saya sampai saat ini tidak bisa membuka grup edukasi karena aktivitas saya yang cukup tinggi di kantor, abang-abang semua. Mohon dimaklumi ya. Support, resisten. Apakah kuat? Kalau kuat kita ambil, Bang. Di sini saya memanfaatkan yang disebut dengan pembatalan harga. Apa yang disebut dengan pembatalan harga? Namun ya, Bang, tidak istilahnya tidak semua yang analisa itu 100% ya, bahwa apabila terjadi pembatalan harga seperti ini kan support ya. Kemudian ini resisten gitu. Resistennya ini candle merahnya sudah mengclose dari support. Apakah dia langsung turun terus? Ya, itu probabilitasnya cukup tinggi sih, Bang. Probabilitasnya ya mencapai 90%-an. Nah, kalau 90% kan tidak
total 100% ya gitu. Nah, apabila tidak 100% berarti kan ada kemungkinannya juga loss gitu. Jadi bukan berarti yang namanya analisa candlestick semuanya itu pasti, tidak ada yang pasti, Bang. Namun kita sudah mempunyai dasar saat melakukan open posisi. Nah, ini saya bilang tadi bahwa saya untuk candle pembatalan harga ya. Ini adalah yang hijau ini adalah koreksi. Yang merah ini adalah pembatalan harga. Tapi apakah betul menjadi candle koreksi dan terjadi penurunan harga? Ya, saya bilang 90%. Namun sampai saat ini saya udah tes, keberhasilannya cukup tinggi abang-abang ya. Nah, ini kan terjadi penolakan harga nih, Bang. Ya, jadi istilahnya jangan panik lah gitu. Kalau ini loss ya kita bisa menganalisa untuk candlestick berikutnya seperti apa pergerakan arah harganya. Nah, Bang, ini pentingnya kita melihat time frame di 5 menit. Nih, Bang. Tadi kan kita open posisi sell. Nah, ini di time frame 5 menit di sini udah ada support, Bang. Kalau di time frame 1 menit mungkin tidak terlihat gitu. Oleh sebab itu maka saya sarankan syukur ya kita profit di sini. Ini target saya udah tercapai nih, Bang. Tapi nanti saya coba jelaskan mengenai analisa open posisi kita semua. Nah, ini kan support, Bang. Apakah support ini akan ditembus oleh ini? Ya belum tentu. Kalau kita melihat di time frame 1 menit, ini jangan sampai support global ini tidak dilihat, Bang. Ini tetap dilihat seperti ini. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor kita loss dalam melakukan open posisi. Ya. Nah, bagaimana saya money manajemennya, Bang? Ya sudah saya tunjukkan. Nih, Bang. Tuh. Yang saya informasikan bahwa saya akan withdraw, tuh, Bang. Saya akan withdraw begitu mencapai target. Nah, seperti ini. Supaya saya bukan hanya omong kosong aja bahwa saya begitu mencapai target saya akan withdraw. Ya, memang saya harus konsisten untuk melaksanakan itu. Dan abang-abang saya harapkan juga bisa konsisten. Ada budget trading dan target profit. Ini adalah psikologis yang harus saya pertahankan selalu supaya tidak kebablasan dalam melakukan trading. Mudah-mudahan video kali ini dapat menjadi pembelajaran buat kita semua abang-abang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.